Nomor 4. Nomor 3. Nomor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua, sahabatku sekalian? Jumpa lagi dengan saya Septian Arifin. Pada video kali ini saya akan membahas tentang pemilihan kepala desa yang saat ini begitu banyak diikuti oleh seluruh kalangan, baik orang kaya, para pengusaha, bahkan birokrat pun turun untuk menjadi kompetitor atau menjadi salah satu kandidat dalam pemilihan kepala desa. Video opening tadi sudah menunjukkan bagaimana antusias dan gairah masyarakat dan juga kontestan dalam mengikuti pemilihan kepala desa ini. Video kali ini saya mengambil tema Pilkades bernuansa pilkada. Kenapa demikian? Saat ini banyak orang berlomba-lomba untuk menjadi seorang kepala desa. Padahal dulu untuk menjadi seorang kepala desa itu banyak sekali orang yang menolak dan bahkan sering diserahkan kepada para orang tua, para tokoh-tokoh adat yang dianggap lebih mampu dan lebih siap. Tapi sekarang sangat jauh berbeda. Kenapa demikian? Kita lihat di masing-masing daerah banyak sekali para kontestan calon kepala desa ini, banyak dari para pemuda, para pengusaha pun ikut berlomba-lomba untuk menjadi seorang kepala desa. Apa sih daya tariknya? Apa sih yang membuat seorang kepala desa itu menjadi diminati oleh orang banyak, di mana dulu banyak sekali orang menolak untuk menjadi seorang kepala desa dan sekarang begitu banyak dicari. Dulu Pilkades tidak seheboh dan semegah Pilpres. Pilkades tidak seheboh dan tidak semegah pemilihan kepala daerah, pemilihan legislatif, dan pemilihan presiden. Namun berbeda dengan saat ini, di mana Pilkades sangat menarik dan bahkan animo masyarakat meningkat. Dan bisa dibilang seheboh dengan pilkada. Melihat perkembangan saat ini, banyak sekali masyarakat berlomba-lomba untuk menjadi seorang kepala desa. Bahkan sarjana tamatan perguruan tinggi pun tidak luput dari kontestan ini. Dengan berbagai argumen yang mereka utarakan, yang dapat meyakinkan kenapa mereka mau dan ikut berkecimpung di pemilihan kepala desa ini. Mulai dari argumen yang kaku dan formal, contohnya, yaitu ingin mengabdi kepada kampung halaman, ingin membuat gerakan pembaharuan, bahkan batu loncatan ke tingkatan yang lebih tinggi, dan berbagai banyak argumen-argumen formal yang bisa kita bilang itu sudah basi. Atau juga embel-embel yang tidak kasat mata. Keinginan ini cenderung meningkat dalam beberapa tahun belakangan, semenjak era pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo, dimulai tahun 2014 kemarin. Terkait atau tidak, ada hubungannya atau tidak, tapi meningkatnya animo kontestan peserta Pilkades dengan menaiknya anggaran desa pada era sekarang, ini bisa menjadi argumen besar. Kenapa animo tersebut meningkat? Ya, di samping argumen-argumen formal yang mereka utarakan yang katanya ingin meningkatkan gerakan, ingin memberikan pembaharuan atau gerakan pembaharuan di desa, atau ingin mengabdi pada kampung halaman yang kita bilang itu suatu argumen-argumen yang basi. Mungkin ada hubungannya juga. Kenapa demikian? Ya, program yang sudah berjalan, yang sudah diberlakukan, yaitu pemberian anggaran 1 miliar per desa yang dikucurkan oleh pemerintah melalui program anggaran pemberian 1 miliar per desa yang dikucurkan oleh pemerintah pusat. Kait atau tidaknya, tapi bisa dibilang program ini memberikan suatu suntikan atau memberikan sugesti yang sangat menggiurkan bagi para kontestan untuk dapat menduduki atau meraih satu kursi sebagai seorang kepala desa. Ya, kalau dibilang untuk suatu desa, 1 miliar itu boleh dibilang angka yang fantastis. Makanya saya beranggapan mungkin ada keterkaitannya antara meningkatnya animo kontestan Pilkades di tahun belakangan ini dengan program pemberian anggaran 1 miliar per desa yang diberikan oleh pemerintah pusat. Ketika program ini berjalan, seharusnya sudah banyak perkembangan yang
bisa kita dapat atau bisa kita lihat di desa-desa. Tapi apa yang kita lihat, ya tidak semuanya. Bahkan hanya minoritas desa yang bisa memanfaatkan anggaran tersebut dengan baik. Selebihnya, ya kita bisa tahu sendiri, banyak sekali para maklar yang saya tidak menyebutkan kepala desa itu sendiri yang menjadi maklar. Masyarakat bisa menilai dengan hasil program yang telah dilakukan. Apakah anggaran 1 miliar itu betul-betul berguna? Apakah anggaran 1 miliar itu betul-betul bermanfaat atau terlihat dan dapat dirasakan oleh masyarakat? Ketika kebijakan pemerintah pusat tersebut turun ke daerah sampai ke pemerintah desa, sering terjadi penyimpangan dari tujuan yang diharapkan. Ada gunting yang digunakan untuk memotong dan ada sabun yang digunakan untuk memperlancar jalan tersebut. Kembali kepada perihal pemilihan kepala desa. Dalam kacamata awam saya, beberapa faktor yang menarik yang perlu kita bahas. Yang pertama, seorang kontestan ingin menjadi seorang kepala desa memang betul-betul dengan niat tujuan yang mulia, yaitu keinginan untuk melakukan perubahan, agent of change, dengan bermodalkan ilmu yang dia miliki, diberdayakan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat di tempat desa yang ia pimpin. Hal ini bisa dilihat dari hasil positif dari perkembangan desa yang ia pimpin. Yang kedua, ada makna tersirat yang beraura negatif. Nah, ini yang saya bilang adalah argumen-argumen yang tak kasat mata, yaitu keinginan untuk kepentingan diri pribadi atau kelompok. Seperti memperkaya diri sendiri, apalagi dengan anggaran desa yang cukup besar berputar. Dengan anggaran 1 miliar per tahun per desa, kita bisa berargumen, kita bisa menghayal bahwa cukup banyak hal yang bisa dilakukan. Nah, jika seorang kepala desa tersebut hanya memanfaatkan dana tersebut untuk kepentingan pribadinya, bisa kita lihat dari hasil-hasil kinerja kepala desa tersebut selama ia memimpin. Tidak adanya perkembangan, tidak adanya perubahan yang terjadi di desa. Dan bahkan lebih pahitnya, kepala desanya mungkin sulit ditemukan dan sulit dijumpai. Jika melihat beberapa kasus di daerah, banyak terjadi penggelapan dan pungli di beberapa desa yang dilakukan oleh kepala desa dan kroni-kroninya. Kemudian yang ketiga, yaitu sebagai batu loncatan, yaitu keinginan tersembunyi untuk bisa mempopulerkan diri ke jenjang yang lebih tinggi, atau dia punya niatan untuk menjadi seorang kepala daerah, menjadi seorang anggota legislatif, dan dia ingin menapakkan dirinya dulu dari bawah, yaitu ingin mensuarakan dirinya menjadi seorang kepala desa, memperkenalkan dirinya dari bawah. Tapi hal ini sangat jarang terjadi. Ya, saya tidak tahu juga, tapi sangat sulit dijumpai. 3 faktor tersebut yang bisa saya berikan gambarannya tentang alasan-alasan kenapa animo pilkada sekarang jauh lebih meningkat dan bahkan bisa menyaingi animo dari pilkada dan pileg serta pilpres. Kita sebagai masyarakat tentunya berharap yang terbaik, berharap yang positif. Dengan turunnya anggaran 1 miliar per desa per tahun, yaitu pemerataan pembangunan dari tingkat desa atau tingkat bawah. Harapannya para petinggi di desa mampu menjalankan program tersebut, mampu memaksimalkan anggaran yang diberikan oleh daerah, oleh pusat, oleh pemerintah pusat dengan sebaik mungkin, dan bisa bermanfaat serta berguna bagi masyarakat. Itu harapan kita. Bagaimana itu bisa terjadi, bagaimana itu bisa terwujud, kita para masyarakat sama-sama mengawasi, kita masyarakat sama-sama ikut andil agar anggaran tersebut dapat dipergunakan dengan sebaik mungkin oleh aparat desa dan juga kepala desa. Demikian video singkat saya tentang kenapa animo pilkades sekarang begitu naik dan bahkan setara dengan animo pilkada dan pileg serta pilpres. Semoga video ini bermanfaat. Silakan like dan share, dan jangan lupa klik tombol subscribe agar saya lebih bersemangat untuk bisa membuat video-video selanjutnya. Terima kasih. Salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.